Firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk kukatakan, aku sampaikan. Mana ucapan-ucapan Yesus yang tidak tercampur dengan pengarang-pengarang itu? Rindu aku. Tapi itu tidak bisa ditemukan. Kalaupun ditemukan ternyata itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Lalu saya mau ke mana? Mau nebeng jadi domba. Padahal saya bukan domba. Jadinya kena serigala berbulu domba. Serigala nyamar domba. Saya tidak bisa membohongi diri saya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin saya mengatakan Yesus, 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 sedangkan mulut Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu penipuan terbesar yang terjadi pada diri manusia, diakibatkan oleh ulahnya sendiri. Tapi ketika Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi, hidup 1400 tahun silam, aku masih mampu melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibi minal baqf. Dan seterusnya. Bisa aku melihat bacaan-bacaan yang terlontar dari mulutnya. Saya bisa belajar kemudian tentang huruf-huruf yang terlontar dari mulutnya. Tanda-tanda bacaan dari kitab suci yang dihantarkannya. Tanpa ada perubahan, tanpa ada dirubah dan hanya disuguhkan terjemah. Yang menerjemahkan juga bukan seorang yang suci. Yang menerjemahkan juga bukan seorang rasul. Bukan seorang nabi. Dia hanya manusia yang punya kemudian amanah diberikan untuk menerjemahkan. Tapi benar tidaknya, satu konsep yang betul adalah terjemahan itu bukan firman Tuhan. Makanya bisa dikritik, bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kenapa? Karena bukan firman Tuhan. Lalu mana firman Tuhan yang harus menjadi patokan hidup saya dalam beragama? Saya tidak mau hidup sia-sia. Maka, karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, dan Al-Quran mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran. Dan aku juga yang akan menjaganya. Terbukti 1400 tahun lebih Al-Quran terjaga. Sampai kapan? Sampai manusia penghabisan. Kenapa demikian? Karena Al-Quran juga diperuntukkan untuk mereka. Sampai hari ini juga Al-Quran diperuntukkan untuk saudara saya Mary. Al-Quran juga diperuntukkan untuk saudara Mary, untuk saudara semuanya yang ada, termasuk saudara-saudara yang ada di gereja. Sebenarnya Al-Quran adalah kitab kalian. Kenapa kalian disebut kafir? Karena kalian menutup diri terhadap kitab kalian, yaitu Al-Quran. Karena kalian menutup diri terhadap Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad. Karena kalian menutup diri kepada Tuhan yang menciptakan kalian. Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Ini yang terjadi. Nah, sehingga ketika Anda bertanya, apakah Nabi Muhammad itu diutus? Ya, beliau Nabi kita. Tapi Anda tolak. Yesus juga Nabi kita. Yang dikhususkan untuk saudara Bani Israel. Nabi Musa juga Nabi kita. Tapi yang dikhususkan untuk kaumnya Bani Israel. Nabi kita yang diutus untuk kita semua adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban saya. Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama. Silakan teman-teman yang lain, saya cukup dulu berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Izin dulu mungkin Guru ndak saya nambahin sedikit. Silakan. Bunda Mary jangan turun dulu ya. Jadi begini. Kenapa saya pernah katakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang positif ya, apapun itu. Salah satu sejalannya Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan Yahudi ya. Kenapa orang-orang Yahudi itu tidak pernah mau kalau tidak ada sinagoge itu mereka tidak mau sembahyang di gereja? Karena mereka sangat meyakini bahwa gereja itu adalah tempat penyembahan berhala. Mereka lebih memilih masjid. Nah tentu ini ada alasannya ya. Ada alasannya. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu alasan yang paling fundamental orang-orang Yahudi itu tidak pernah mengakui orang yang tersalib itu adalah Mesias asli, tapi Mesias palsu. Karena memang mereka sudah menubuatkan ini, ya, bahwa yang mati di atas kayu salib sebenarnya seorang nabi palsu yang mati minum racun. Kan seperti itu. Ini kan sudah kita bahas berkali-kali ya. Mungkin Bunda Mary bisa lihat ayatnya itu.
kalau mau digali ya secara epistemologi, Bunda Mary bisa lihat di Yeremia 23:15, bisa lihat di Mazmur 69 ayat 21, dan yang seperti yang dijelaskan Bang Suma tadi. Jadi begini, betul ada penyaliban, tapi siapakah yang disalib itu? Ya, kalau dikatakan yang disalib itu Mesias asli, maka akan menabrak seluruh pengetahuan Yahudi. Itu. Mengapa kalau orang-orang Kristen berkhotbah di depan orang Yahudi sangat marah, bahkan ada yang diludahi, ditendang, dipukul. Kenapa seperti itu? Menurut mereka, ajaran Kristen tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan mereka. Sementara mereka itu orang-orang cerdas, gitu. Mereka lebih memilih sembahyang di masjid, tidak ada sinagoge, karena mereka pikir ini Islam adalah satu turunan dari mereka. Kan seperti itu. Sebenarnya sudah menjawab juga pertanyaan Bunda Mary tadi ya. Kenapa ada Rasulullah itu diturunkan padahal bukan dari bangsa Arab. Nah, Bunda Mary bisa kaji ya, mulai dari. Jadi kalau Bunda Mary mengkaji ini ya, belajar menggunakan akal sehat Bunda Mary akan ketemu bahwa Rasulullah itu sebenarnya memang sudah dinubuatkan dalam kitab Yahudi. Itu. Awalnya itu dari Kejadian 17:20, turun lagi sampai Matius 21:43 itu. Kan begitu. Bahkan Yesus sendiri sebenarnya sudah menubuatkan tentang Rasulullah, tentang Islam itu sendiri. Hanya memang sistem pembelajaran ya dalam dunia kekristenan itu tidak melakukan deep learning ya, atau pendalaman pembelajaran. Kan seperti itu Bunda Mary. Iya, Jadi dari keturunan Abraham, Hagar. iya betul sekali. Jadi Rasulullah itu memang sudah dinubuatkan, itu sudah ada dalam kitab Yahudi. Makanya mereka memilih sembahyang di masjid. Itu kalau mereka tidak meyakini Islam, tidak mungkin mereka memilih sembahyang di masjid, Bunda Mary. Mereka sangat mengharamkan sembahyang di gereja karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi dalam gereja itu adalah penyembahan berhala yang kami tidak perlu ikuti. Itu. Walaupun kitab kami pun diambil oleh orang-orang Kristen. Begitu mungkin Bunda Mary. Jadi Bunda Mary pelajari baik-baik ayat yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, mulai dari Yeremia 23:15, Mazmur 69 ayat 21. Silakan ya. Jadi yang jelas penyaliban ada. Tapi siapa yang disalib? Ya tentu menurut ilmu pengetahuan Yahudi yang disalib itu orang yang berdosa, orang yang terkutuk, ya, dan bukan Mesias asli. Yang pasti Mesias palsu. Dan kalau baca lagi oleh 19 itu ayat yang keberapa itu? 26 ke 27 28. Ya, bahwa Yesus itu mati bukan karena kakinya dipaku, bukan karena kakinya tangannya dipaku, tapi mati karena minum racun. Setelah dia minum anggur asam itu, maka dia katakan sudah selesai. Coba Bunda Mary itu simpan tuh ballo itu tuak ya. Kalau toraja ballo. Coba simpan 1 bulan tuh. Baru Bunda Mary minum. Itu racun. Itu. Sementara Mazmur 69 ayat 21 sudah menjelaskan bahwa orang nabi palsu itu orang yang mati minum anggur asam, mati minum racun. Ini salah satu dasar Yahudi, Bunda Mary. Kan begitu. Nah, kenapa banyak mualaf? Ya tentu karena dia menggunakan rasionalismenya ya, menggunakan akal sehat itu. Kan seperti itu. Saya jelaskan tadi bahwa di ajaran Kristen itu Tuhan diturunkan serendah mungkin. Bukan lagi binatang, tapi menjadi anak binatang. Kalau kita belajar. Pertanyaan ini diantarkan kepada rohaniawan di kekristenan, Bang. Jawabannya cuma satu, yaitu jangan melampaui apa yang tertulis. Makanya bingung gitu kalau bertanya dan mau mencari, karena pasti jawabannya itu jangan melampaui apa yang tertulis. Lalu dialihkan kita kepada berbagai orang yang percaya tidak melihat. Iya, sekarang begini, sandaran kita ini manusia ya. Itu kan filosofi manusia itu manusia itu didesain untuk menentukan pilihan yang benar, ya itu filosofi manusia, bukan pilihan salah. Kan begitu. Nah, kalau Bunda mempelajari mulai dari sisi ini saja, ya Bunda akan sadar, ya bahwa kognisi Bunda itu sendiri, kegiatan berpikir Bunda itu sudah melahirkan sesuatu yang memang tidak sejalan justru dengan ucapan Isa sendiri. Kan begitu. Mana
pernah Isa mengajar bahwa dia Tuhan? Mana pernah Isa mengajar bahwa dia itu adalah penebus dosa? Tidak pernah. Tuh. Bible yang dikanonikan tanpa dikonfirmasi kepada Paulus, Yesus saja itu tidak ada di situ. Apalagi Injil-Injil yang langsung bersinggungan ya, yang sudah dibumi hanguskan oleh Romawi. Mulai dari Injil Maria, Thomas, ya, Yakobus, Injil kebenaran, Injil Yesus Kristus dan yang lain, ya. Di Bible kanonik saja yang sudah diatur oleh Roma itu tidak menjelaskan itu. Apalagi yang belum diatur Roma itu. Jadi memang proses mental ya teman-teman Kristen ini sudah dipengaruhi doktrin dan dogma. Bukan lagi akal sehat itu. Doktrin dari bapak-bapak gereja yang diajarkan secara turun-temurun. Bukan melalui studi rasional itu. Kan begitu. Kalau kita melakukan studi rasional tentang ini, otomatis kita akan tahu apa sih ini. Ya, kan begitu. Apa sih ini Bible? Ajaran apa ini Bible? Ya, apalagi di sini ada Unirifa ya. Ya bisa ditanya ya, mungkin dari sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, dari sisi ontologi saja ya, yang seperti di komal-komal ini Bible ya, umat Kristen itu sudah menjadi musuhnya ini Bible. Bukan lagi sebenarnya panduan, tapi musuhnya sendiri. Mengingat terlalu banyak kontradiksi dalam Bible. Belum kalau kita naik setingkat ya. Mengingat tonggak ilmu pengetahuan itu ada 3 yang disebutkan tadi itu. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketika di ontologi ini tidak selesai, Bunda belajar epistemologi. Ya, akan lebih hancur lagi di sini budaya Kristen ketika kita mengkaji secara epistemologi sumber pengetahuan itu dari mana. Kan begitu, kalau tidak puas lagi naik lagi aksiologi. Bagaimana itu pengetahuan? Layakkah itu dipakai? Nah ternyata lebih parah lagi, lebih hancur lagi ketika kita mengkaji secara aksiologi. Nanti Bunda Mer tanya Mirifa aja ya. Jadi ketika kita mempelajari Bible, itu landasan berpikir dari doktrin dan dogma selesai. Yang kita dapat bukan kebenaran Bunda Mary. Yang kita dapat itu satu pembodohan yang mempengaruhi proses kognisi kita atau kognitif kita ya, kegiatan berpikir kita itu. Seperti itu Bunda Mary. Jadi saya sarankan Bunda Mary untuk rajin-rajin baca Bible-nya dan cari tahu apakah ada nubuatan Mesias asli dalam kitab Yahudi itu yang tergantung di kayu salib. Itu saja. Kan sudah jelas ya di Yeremia tadi ya, dikatakan bahwa Mesias palsu itu tidak datang dari bangsa Arab, justru datang dari Yerusalem, dari seputar Israel. Itu tidak ada hubungannya dengan, apalagi dengan Rasulullah ya, terlalu jauh jaraknya. Yang ada hubungannya dengan nabi-nabi palsu yang hampir sejaman dengan Isa Yesus. Itu. Jadi kehancuran ajaran Kristen ini ya memang dari situ. Dari asimilasi paksa Romawi kepada Kristen. Itu kan jelas sejarahnya. Saya sudah terangkan berkali-kali. Nah, kalau Bunda Mary belajar ini, Bunda Mary akan tahu bahwa agama yang saya anut ini sebenarnya dari mana. Itu. Dari mana? Dari Yesus kah? Dari Paulus kah? Kan begitu. Atau dari Roma kah? Kan begitu. Yang penting kita mau belajar. Ya, satu hal yang perlu Bunda Mary lakukan sekarang, rajin-rajin baca Bible-nya, rajin-rajin lakukan riset, meneliti, menggunakan perbandingan-perbandingan mungkin dari referensi buku apa saja. Itu. Jangan hanya tinggal di rumah Bible, Anda jadi berhala. Itu berhala dunia ya. Dibaca, direnungkan setiap ayat ya, setiap ayat-ayat ya. Itu supaya Bunda Mary mengerti. Kan begitu. Nah, jadi begitu. Mungkin sedikit dari saya. Mungkin silakan lanjut yang lain. Silakan. Ya, Bunda Mary silakan bertanya lagi. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Cukup Bang. Terima kasih. Atau mau bertanya tentang Islam? Cukup dulu Bang. Berikan. Bang Has sama Bang Winsam, Muslim apa Kristen? Bang Has, Winsam, Muslim apa Kristen? Bang Has, dibuka mic-nya Bang. Bang Winsam, Muslim apa Kristen? Oh, nggak ada suara. Mungkin Gurunda mau menambahkan, silakan Gurunda.
Suara saya masih kedengaran nggak nih? Masih. Masih, iya. Insya Allah. Jadi pada prinsipnya kemudian kehidupan kita di akhir zaman sekarang ini menghantarkan kita pada keadaan yang penuh dengan kasih dan rahmat Allah. Baik itu kepada yang Islam maupun mereka yang menuju kepada Islam. Kenapa?